Nama kamu siapa? Kok kamu nggak pakai baju? Rumah kamu di mana? Radina, kamu ngomong sama siapa, nak? Ada teman aku di sini, Bunda. Temen kamu siapa? Orang gak ada siapa-siapa di sini. Hai seluruh, selamat datang kembali di channel Mamang Story. So, kali ini kita akan ulas film yang berjudul The Toeng Misteri Ayunan Nenek. Tidak lama-lama lagi, disiapkan es teh manis hangatnya. Mari sama-sama kita bilang, hayu, meluncur. Film ini dimulai dengan dua orang anak pengembala kambing di Bukit Toeng, Jeneponto. Mereka tampak panik karena satu kambingnya menghilang entah kemana. Mereka pun berpencar, berusaha mencari kambing tersebut. Kemudian, anak perempuan itu melihat ada rumah besar di sana. Ia pun memasukinya. Sambil menirukan suara kambing, anak perempuan itu terus berusaha mencari. Lalu, ia melihat ada sebuah ayunan. Tiba-tiba saja, dan film The Toeng Misteri Ayunan Nenek pun dimulai. 1 tahun kemudian, film memperlihatkan sekumpulan warga yang diperintahkan oleh kepala dusun untuk membersihkan rumah besar yang ada di atas Bukit Toeng itu. Rumor sosok hantu nenek penghuni rumah tersebut sudah tak asing bagi warga Jeneponto. Hantunya disebut Nenek Toeng karena memang berada di atas Bukit Toeng. Sehingga mereka ketakutan untuk memasukinya. Namun salah satu warga bernama Maga berkata, jika tidak ada hantu di pagi hari. Tidak, Ji. Mereka pun akhirnya memasuki rumah yang konon angker itu. Ternyata tujuan mereka membersihkan rumah tersebut karena akan datang seorang dokter beserta keluarganya yang berasal dari kota Kalimantan. Dokter itu bernama Zaldi, istrinya Hanum, dan anak mereka Raina. Dokter Zaldi ditugaskan di desa tersebut agar membantu para warga yang sedang sakit. Keluarga Dokter Zaldi disambut dengan sangat baik oleh warga Jeneponto. Para warga menyegani keluarga tersebut karena berpendidikan dokter. Saya ini masyarakat Kampung Toeng yang sudah lama ingin ketemu dengan Pak Dokter. Kepala dusun pun memastikan keluarga dokter nyaman. Dan jika butuh bantuan, panggil saja Amin. Dia ini bisu, tapi mengerti dengan apa yang kita ucapkan. Ini Amin. Bapak bisa minta tolong sama Amin. Ya, Amin ya. Jika Pak Dokter butuh sesuatu, tolong dibantu ya. Para warga senang dengan kehadiran keluarga Dokter Zaldi. Di sisi lain, warga merasa kasihan karena mereka tinggal di rumah angker itu. Belum lama mereka memasuki rumah itu, tetapi kejanggalan pun mulai mereka rasakan. Hai, nama saya Rania. Nama kamu siapa? Aku baru pindah di sini. Saat itu, Raina yang sedang bermain di halaman belakang melihat ada seorang anak laki-laki, tidak berambut alias botak, dan juga tidak memakai baju. Hanum melihat anaknya berbicara sendirian. Kamu ngomong sama siapa, nak? Ada teman aku di sini, Bunda. Ketika ditegur, Raina berkata jika ia sedang mengobrol bersama teman barunya. Hanum merasa aneh karena ia tak melihat ada anak lain di sana. Malam hari pun tiba. Ketika sedang tidur, Raina terbangun gara-gara mendengarkan suara nyanyian lagu royong.
Ia pun mendekati sumber suara itu. Kemudian, Raina melihat ada seorang nenek yang sedang menjaga ayunan bayi. Akankah Raina bernasib sama seperti anak perempuan di awal film tadi? Namun untungnya hal itu tak terjadi karena Hanum sadar Raina tidak ada di kamar, lalu menemukannya sendirian di ruangan tengah. Saat itu Raina berkata jika ia melihat nenek. Hanum merasa heran kembali karena ia tidak melihat ada siapapun di sana. Keesokan harinya, saat sedang sarapan, Hanum menceritakan semua keanehan itu kepada Zaldi. Ia berkata, Raina bisa melihat makhluk halus penunggu rumah ini. Hanum pun meminta suaminya agar memberitahukan hal ini kepada kepala dusun. Apa nggak sebaiknya kita ngomongin ini sama Pak Kadus? Ya minimal kita cari tahu latar belakang rumah ini ya. Tetapi Zaldi ini masih belum percaya gitu, Slur. Biasalah, tokoh-tokoh di film horor itu gak akan pernah percaya sebelum mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ketika siang hari, daripada gabut dan pusing mikirin gaya rebahan gimana lagi, Hanum berinisiatif beres-beres rumah daripada nanti digugat cerai sama suaminya. Kemudian Hanum pun melihat Raina bermain sendirian lagi. Berani ya? Kamu ngapain sih di sini sendirian? Raina membantah. Ia berkata tidak sendirian, tetapi bermain bersama Om. Apakah di rumah ini juga ada hantu Om-Om? Udah dong sayang. Yuk. Ternyata bukan, Slur. Raina sedang bermain bersama si Amin. Kebetulan karena ada Amin, Hanum ingin meminta tolong untuk memindahkan barang. Setelah itu Hanum bertanya, apakah Amin kenal dengan wanita yang ada di foto ini? Seketika Amin menangis lalu berlari keluar. Di samping itu, Raina berkata bahwa wanita yang ada di foto itu adalah nenek yang selalu mengobrol bersamanya. Ketika sore hari, saat sedang beres-beres di dapur, Hanum melihat Amin di halaman belakang rumahnya. Di balik batu, terlihat Amin sedang mengobrol dan menyiramkan air pada sebuah gundukan tanah. Ia pun curiga jika itu adalah kuburan. Ketika malam hari, saat mereka tertidur, lagi dan lagi Hanum memergoki Raina mengobrol sendirian. Melihat hal itu, Hanum segera membangunkan Zaldi, lalu memperlihatkan tingkah anaknya. Seperti apa yang aku bilang kemarin, Rania itu suka bangun tengah malam dan ngobrol sendiri. Ketika ditanya, Raina masih mengatakan hal yang sama, yaitu mengobrol dengan nenek. Ia pun meminta kepada ayahnya ingin dibuatkan ayunan seperti punya nenek. Karena sudah terasa sangat aneh, Zaldi mengundang kepala dusun ke rumahnya untuk membicarakan kejanggalan ini. Kemudian, mereka melakukan ritual apasili dan barasanji yang bertujuan untuk keselamatan dan menolak berbagai bala. Kita sudah melaksanakan ritual apasili dan barasanji sebagai doa menolak bala dan mohon keselamatan. Setelah melakukan ritual itu, kepala dusun menyuruh warga untuk membuatkan ayunan untuk Raina. Karena Raina terus merengek, dibuatkan ayunan tersebut. Namun, bukan ayunan seperti itu yang Raina inginkan. Raina ingin dibuatkan ayunan bayi seperti punya nenek. Zaldi berkata
Jika Raina sudah besar, tidak cocok naik ayunan ini. Namun demi kebahagiaan anaknya, mereka pun memaklumi sikap Raina itu. Malam datang kembali. Ketika bersiap-siap untuk tidur, terdengar suara ketukan pintu. Beberapa warga datang meminta bantuan Dr. Zaldi karena ada yang sedang demam tinggi. Zaldi pamit pada istrinya untuk mengecek orang itu. Setelah diperiksa, ternyata orang tersebut mengalami penyakit yang cukup serius. Mau tidak mau, ia harus dibawa ke rumah sakit. Zaldi meminta tolong pada warga untuk memberitahukan istrinya jika ia akan pulang larut malam karena pergi ke rumah sakit dulu. Sementara itu, tak lama setelah Zaldi pergi, Hanum mengajak Raina tidur kembali. Tetapi Raina tidak mau tidur di kamar. Ia ingin tidur di ayunan tersebut. Hanum berkata, ayunan itu hanya untuk bermain saja, tidak dipakai untuk tidur. Raina menjawab, jika ibunya tidak mau, biarkan nenek saja yang mengayunkannya. Emosi Hanum memuncak. Nenek itu tidak ada. Nenek sudah jadi hantu, ucap Hanum dengan nada marah. Nenek itu gak ada, nenek itu udah meninggal. Nenek udah jadi hantu. Bunda jahat. Seketika, kursi bergerak dengan sendirinya, mendekati arah ayunan. Tiba-tiba saja, hantu nenek pun menampakkan diri. Di sisi lain, para warga bergegas menuju rumah yang berada di atas Bukit Toeng itu untuk menyampaikan pesan Dr. Zaldi kepada Ibu Hanum. Namun, ketika itu mereka mendengar lantunan lagu royong. Kau dengar tidak? Dengar apa? Suara nyanyian royong. Mereka melihat Ibu Hanum sedang mengayun anaknya sambil menyanyikan lagu itu. Tapi tiba-tiba, Hanum berubah jadi sosok nenek. Para warga itu sontak ketakutan. Mereka berlari menuju arah keramaian. Beruntung banyak warga sedang jaga di pos. Mereka pun memberitahukan bahwa Ibu Hanum, istri Pak Dokter, sedang kerasukan hantu nenek Toeng. Secara berbondong-bondong, para warga mendatangi rumah Hanum. Hanum pun keluar dari rumah lalu menghampiri mereka semua. Ikategase, alampaki, teaki, pakaliali, cucungku. Seorang warga bernama Maga berusaha mengusir nenek dari tubuh Hanum. Ia berkata, jika engkau berasal dari tanah, maka dari itu kembalilah ke tanah. Kembalilah ke alammu, karena alam ini bukan alammu yang sebenarnya. Mendengar hal itu, hantu nenek Toeng sontak mengamuk. Ia pun seketika mencekik Maga. Ketika ketegangan itu berlangsung, beruntung Zaldi sudah pulang bersama kepala dusun. Zaldi berusaha menenangkan istrinya itu. Ia belum tahu istrinya dirasuki oleh hantu nenek Toeng. Bapak kepala dusun menyadari jika yang merasuki Hanum itu adalah hantu arwah Karaeng. Karaeng itu sendiri merupakan sebutan bagi bangsawan kerajaan Goa. Dari sini kita bisa tahu jika hantu nenek Toeng dulunya adalah keluarga bangsawan. Kepala dusun meminta ampun. Ia memohon agar melepaskan Maga karena ia tidak tahu apa-apa. Setelah bujukan itu, akhirnya emosi hantu nenek jadi mereda. Kemudian Hanum masuk ke dalam rumah. Kepala dusun meminta semua warga tetap di sini. Biarkan ia bersama Zaldi yang masuk ke dalam untuk memeriksanya. Setelah itu, mereka melihat Hanum tergeletak di bawah lantai. Tidak lama kemudian, Raina terbangun dari ayunan. Raina melihat sosok ibunya seperti sosok nenek. Nek, Raina diayun. Nek. Sosok nenek pun memarahi Raina karena belum tidur padahal sudah larut malam.
Ketika nenek sedang mengayun Raina, kemudian datanglah Amin. Amin seketika berlutut ke arah nenek. Ternyata Slur, Amin adalah orang yang menguburkan jasad nenek di halaman belakang rumah ini. Ia pun meminta maaf karena hanya bisa menguburkan seadanya. Arwah nenek Toeng yang selama ini penasaran akhirnya merasa lega karena ia sudah tahu di mana letak tempat peristirahatan terakhirnya. Nenek Toeng mengucapkan terima kasih pada Amin, lalu keluar dari tubuh Hanum. Zal dirasa semua kekacauan ini gara-gara ayunan itu. Padahal sebelum ayunan itu dipasang, tidak pernah ada keributan separah ini. Keesokan harinya, Raina mengamuk karena mengetahui ayunan miliknya sudah dicopot oleh ayahnya. Raina yang merajuk kemudian berlari keluar rumah. Hanum tak tega melihat anaknya marah. Kemudian ia segera menyusulinya. Hanum menemukan Raina di halaman belakang rumah, di dekat kuburan si nenek. Raina terlihat seperti kerasukan Slur. Ini bunda saya. Tolong! Melihat hal itu, Hanum segera memberitahukan suaminya. Ketika Zaldi mendekat, tiba-tiba saja Raina mencekiknya. Sepertinya hantu nenek tak senang karena Zaldi sudah membuang ayunan itu. Beruntungnya saat itu ada kepala dusun dan juga Maga yang datang ke rumah mereka. Mereka berdua mendengar suara keributan di halaman belakang. Ada apa, Bunda Claire? Di scene ini ada dialog yang tidak penting, di mana kepala dusun nanya ada apa. Padahal udah jelas-jelas di depan mata, Zaldi sedang dicekik oleh anaknya yang tengah kerasukan. Tak lama kemudian Amin datang. Untungnya setiap kali ada Amin, hantu nenek Toeng seketika pergi. Dokter tidak apa-apa? Iya, Papa. Rania. Setelah semua kejadian itu, Zaldi bertanya pada kepala dusun apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa hantu penunggu rumah ini meneror keluarganya? Mau tidak mau, kepala dusun menceritakan semuanya. 25 tahun yang lalu, di desa ini ada sebuah keluarga terpandang yang merupakan keturunan raja. Keturunan itu berasal dari seorang pria bernama Karaeng Ladeng. Sudah Mamang jelaskan di awal, Karaeng adalah sebuah gelar untuk bangsa kerajaan. Karaeng Ladeng memiliki istri yang cantik. Ia bernama Karaeng Intang. Tak hanya cantik rupanya, tetapi cantik juga hatinya. Mereka berdua dikaruniai seorang anak perempuan cantik yang diberi nama Mentari. Saat itu, ia sedang menempuh pendidikannya di salah satu sekolah perawat yang ada di Kalimantan. Mentari adalah gadis yang cantik. Ia pun pandai bergaul. Walaupun keluarga bangsawan, ia tetap rendah hati dan tidak memilih-milih teman. Ketika menginjak umur remaja, Mentari mulai tertarik pada lawan jenis. Tetapi semuanya tidak ada yang berujung manis karena tidak direstui oleh ayahnya. Karaeng Ledeng berkata, jika mereka keluarga bangsawan, sudah seharusnya mencari pasangan yang setara, yaitu sama-sama keluarga bangsawan juga. Karena prinsip ayahnya itu, Mentari jadi mengalami masalah percintaan di dalam hidupnya. Namun suatu ketika, Mentari merasakan jatuh cinta yang sebenar-benarnya. Ia tertarik dengan pelatih bela dirinya yang bernama Amron. Karena mereka berdua saling mencintai, Amron meminta kepada bapaknya yang bernama Lalo untuk melakukan upacara adat jangan-jangan kepada keluarganya Mentari. Upacara jangan-jangan ini sama saja seperti acara lamaran Slur. Saat itu, dengan kerendahan hatinya, Lalo berniat ingin menjodohkan ayam jantannya, yaitu si Amron, dengan kembang mekar milik Karaeng Ladeng, yaitu Mentari. Sepertinya acara adat jangan-jangan ini memang memakai bahasa-bahasa kiasan seperti itu ya Slur. Kalian ada yang tahu nggak dengan acara adat ini?
Yang tahu komen aja ya. Namun, tentunya Karaeng Ladeng menolak dengan tegas. Prinsipnya sangat kuat. Ia menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. Jika ayam jantannya adalah pelatih silat ternama di desa ini. Selain itu, keluarga mereka pun memiliki usaha bisnis garam yang cukup besar. Namun semua itu tak ada artinya bagi Karaeng. Mentari hanya boleh dinikahi oleh keluarga raja saja. Mentari sangat bersedih. Ia bersipuh pada lutut ibunya. Mentari tak habis pikir mengapa ayahnya berkata seperti itu. Bukankah mereka semua sama di mata Tuhan? Sang ibu tahu betul apa yang dirasakan oleh anaknya, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Namun, suatu tak terduga pun terjadi, di mana Mentari nekat kabur dari rumah demi hidup bahagia bersama Amron. Perbuatan yang dilakukan oleh Mentari itu tentu membuat Karaeng murka. Ia menganggap Mentari sudah menginjak-injak dan menghancurkan martabat keluarganya. Sejak dari itu, Karaeng Ladeng tidak menganggap Mentari sebagai anaknya lagi. Mentari telah menginjak-injak harkat dan martabat keluarga. Mulai hari ini, Mentari bukan lagi anak saya. Sementara itu, Mentari kemudian dinikahi oleh Amron. Mereka pun tinggal di rumah sederhana dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Bagaskara. Tanpa sepengetahuan Karaeng Ladeng, Karaeng Intang secara diam-diam sering menjenguk anaknya beserta cucunya itu. Tetapi, kisah cinta mereka berujung tragis, di mana mereka berdua tewas dalam kecelakaan motor. Hanya Bagaskara yang selamat. Karaeng Intang ingin mengasuh cucunya, tetapi Karaeng Ladeng melarangnya. Ia menyebut anak itu anak haram, anak dari hasil pernikahan yang tak direstui. Tetapi Intang tetap bersikeras. Ia sudah gagal menjaga anaknya. Kali ini, biarkan ia merawat cucunya dengan baik. Karaeng Ladeng pun memberikan sebuah pilihan. Apakah Intang ingin tetap berada di sini atau mengasuh bayi itu dan keluar dari rumahnya? Dengan berat hati, Karaeng Intang keluar dari rumah dan meninggalkan segala kemewahannya. Ia pun tinggal di rumah ini, rumah besar yang terletak di atas Bukit Toeng. Ia hanya tinggal berdua bersama Bagaskara saja. Suatu hari, nahas hal sial terjadi. Saat itu, kepala dusun yang merupakan pegawai setia Karaeng Ladeng berniat menghantarkan makanan. Namun ia terkejut menemukan Intang dan Bagaskara sudah dalam keadaan tewas. Wa inna ilaihi raji'un. Tak banyak orang yang tahu tentang hal itu, hanya beberapa warga terdekat saja. Jasad Karaeng Intang beserta cucunya pun dikuburkan di halaman belakang rumah ini. Sampai saat ini, Karaeng Ladeng tidak mau berkunjung ke makam istrinya. Apalagi makamnya itu masih belum disempurnakan. Maka dari itulah arwah Karaeng Intang masih belum tenang dan menjadi arwah penasaran di rumah ini. Kepala dusun datang ke rumah Karaeng Ladeng. Ternyata ia masih hidup. Kepala dusun meminta maaf karena ia telah mengingkari sebuah janji bahwa sebenarnya ia tidak diperbolehkan menceritakan tentang masa lalu keluarga ini kepada siapapun. Tetapi ia tidak tega pada keluarga dokter sehingga menceritakan semuanya. Ia pun rela dibunuh saat itu juga sebagai tebusan kesalahannya. Namun tak terduga, reaksi Karaeng malah sebaliknya. Ia tak marah sama sekali. Karaeng malah menangis. Ia jadi teringat pada anak dan istrinya. Ia rasa semua ini tak akan mungkin bisa ditutupi selamanya. Cepat atau lambat, pasti akan terbongkar juga. Karaeng pun meminta ditemani berziarah ke makam istrinya. Aku sudah lelah.
Aku ingin istirahat. Aku yang bersalah. Bersalah pada istriku. Pada anakku. Pada cucu. Ayo, Deng. Antar saya ke kuburan. Akhirnya, makam Karaeng Intang pun dirubah jadi lebih layak. Lalu, Karaeng Ledeng memberikan doa Al-Fatihah untuk istrinya itu. Maafkan atas kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Ya Allah, ya Rabbi. Lapangkan kuburnya. Terangi Allah. Al-Fatihah. Aku minta maaf. Sebelum pulang, Karaeng mampir dulu ke rumah keluarga Dr. Zaldi. Ia meminta maaf atas ketidaknyamanannya selama ini. Ia sangat menyesal telah menelantarkan anak dan istrinya. Sekarang ia tak punya siapa-siapa. Karaeng mempersilahkan mereka semua untuk tinggal di rumah ini sampai kapanpun yang mereka mau. Dan ia telah menganggap mereka semua sebagai keluarganya sendiri. Di akhir film, ketika sore hari, Raina yang sedang bermain ayunan di halaman belakang melihat ada sosok nenek dan juga Bagaskara. Dan film pun selesai. Nah, itu dia Stur, seluruh alur cerita dari film ini. Menurut Mamang, film ini sangat kental akan kebudayaannya. Film ini thriller horor yang tak ada darahnya sama sekali. Tak ada hantu atau pocong gentayangan, tetapi film ini murni mengangkat budaya dan cerita rakyat di Jeneponto. Oke Stur, segitu dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.